Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah IPA terpadu, yang mana di sini kami akan menjelaskan tentang fotosintesis dengan menggunakan model pembelajaran Wattpad. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Titis Mawardani dengan NIM 2014 080037, Fauzan Lubis dengan NIM 2014 080029, Iza Tuniza Ramadhani dengan NIM 2014 080033, dan Dina Enggraini dengan NIM 1714 080043 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Haji Prima Aswirma SSI MSc. Selamat menyaksikan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu akan dibahas fotosintesis ditinjau dari biologi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu fotosintesis. Nah, fotosintesis ini yaitu proses pemanfaatan energi matahari yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi bahan makanan. Nah, fotosintesis ini merupakan proses biologi. Proses ini menggunakan energi dan cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat di dalam kloroplas. Nah, organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut dengan organisme autotrof. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Dengan adanya klorofil ini, memungkinkan tumbuhan dapat membuat makanan. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan inilah yang disebut dengan fotosintesis. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana mekanisme dari fotosintesis. Nah, daun merupakan dapur tempat pembuatan makanan pada tumbuhan. Pada sel-sel daun terdapat organel berbentuk butir-butir kecil yang disebut dengan kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat pigmen berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi menangkap energi cahaya matahari. Selanjutnya, energi cahaya ini digunakan untuk membuat makanan. Jika sebuah daun disayat melintang setipis mungkin dan dilihat dengan mikroskop, akan terlihat bagian-bagian struktur daun yang terdiri dari epidermis atas atau epidermis atas, daging daun atau mesofil, dan epidermis bawah. Nah, mesofil daun ini terdiri dari dua jaringan yang berbeda, yang mana jaringan tiang dan jaringan bunga. Nah, jaringan tiang berada di bawah epidermis yang terdiri atas sel-sel tersusun rapat. Sel-sel jaringan tiang banyak mengandung klorofil. Oleh karena itu, pada bagian ini proses fotosintesis berlangsung sangat efektif. Di bawah jaringan tiang terdapat bunga karang yang sel-selnya tidak tersusun rapat. Pada jaringan bunga karang, klorofilnya lebih sedikit daripada jaringan tiang. Fotosintesis merupakan proses perubahan bahan anorganik tertentu menjadi bahan organik atau makanan. Untuk melakukan hal ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya. Secara normal, energi cahaya ini berasal dari energi cahaya matahari. Akan tetapi, tumbuhan dapat tumbuh di dalam rumah yang jauh dari cahaya matahari, yaitu menggunakan energi cahaya, yaitu lampu listrik. Nah, dalam proses pembuatan makanan ini, air diserap oleh akar dari tanah yang digabung dengan karbon dioksida yang diperoleh dari udara. Proses penggabungan ini terjadi di dalam klorofil dengan bantuan energi cahaya. Penggabungan air dan karbon dioksida akan menghasilkan karbohidrat berupa glukosa.
Nah, proses inilah yang disebut dengan fotosintesis. Di dalam sel tumbuhan, gula atau glukosa akan diubah menjadi pati atau amilum. Selain dihasilkan gula, pada fotosintesis juga dihasilkan oksigen. Oksigen ini berasal dari penguraian molekul air oleh energi cahaya di dalam klorofil. Oksigen hasil fotosintesis ini akan dilepaskan ke udara. Selanjutnya, oksigen di udara akan dimanfaatkan untuk bernapas oleh makhluk hidup lain. Untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis ini akan dihasilkanlah oksigen. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi fotosintesis ini terdiri dari faktor luar dan faktor dalam. Untuk faktor dalam yang mempengaruhi fotosintesis ini terdiri dari kadar klorofil, keadaan morfologi daun, dan kedudukan daun terhadap cahaya. Dan untuk faktor luar yang mempengaruhi fotosintesis ini diantaranya yaitu cahaya matahari, suhu, kadar karbon dioksida di udara, kandungan air, kandungan oksigen, serta kandungan mineral di dalam tanah. Baiklah, saya Izatuniza Ramadhani dengan NIM 2014080033 akan melanjutkan pembahasan yang mana sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya yaitu Titis Mawardani. Adapun poin yang kedua yaitu fotosintesis ditinjau dari fisika. Nah, dalam proses fotosintesis ini, tumbuhan memerlukan cahaya matahari dalam mekanisme reaksi terang. Sifat-sifat dari cahaya matahari ini adalah cahaya merupakan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jarak antara puncak-puncak gelombang elektromagnetik disebut dengan panjang gelombang. Panjang gelombang berkisaran antara kurang dari 1 nanometer sampai 1 kilometer. Nah, keseluruhan kisaran ini dikenal sebagai spektrum elektromagnetik. Walaupun matahari meradiasikan spektrum penuh dari energi elektromagnetik, atmosfer menyaring sebagian besar radiasi untuk tidak sampai ke bumi. Cahaya tampak merupakan spektrum matahari yang sampai ke bumi dan berperan dalam proses fotosintesis. Cahaya tampak yang mempunyai panjang gelombang 680 nanometer dan 700 nanometer akan diserap oleh klorofil dan berperan dalam reaksi terang. Cahaya dapat diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Di dalam fotosintesis, bahan-bahan yang menyerap cahaya disebut dengan pigmen. Pigmen yang berbeda akan menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda, dan panjang gelombang yang diserap akan menghilang. Sebagai contoh, klorofil akan menyerap spektrum yang berwarna merah dan biru, kemudian memantulkan spektrum berwarna hijau sehingga kita melihat daun berwarna hijau. Dalam hal ini, berlakulah hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa diciptakan juga tidak bisa dimusnahkan. Walaupun warna dari spektrum yang diserap oleh klorofil menghilang, energinya tidak hilang. Energi dari foton yang diserap diubah menjadi energi potensial elektron yang dinaikkan dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Apabila pigmen kembali menyerap cahaya, maka elektron akan kembali jatuh ke keadaan dasar dan melepaskan kembali energi dalam bentuk panas dan cahaya, bisa disebut dengan fluoresensi. Nah, adapun hukum kekekalan energi. Energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil, kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis ini. Nah, dalam hal ini tidak ada energi yang musnah. Energi kimia tersebut digunakan untuk mensintesis CO2 dan H2O menjadi glukosa dan senyawa kompleks lainnya yang tersimpan dalam bentuk senyawa karbohidrat atau bahan makanan. Baiklah, kita lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu fotosintesis ditinjau dari kimia. Nah, dalam proses fotosintesis berlangsunglah beberapa reaksi kimia. Adapun prinsip reaksi kimia adalah
Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Secara sederhananya, jumlah suatu atom sebelum reaksi sama dengan jumlah setelah reaksi. Nah, adapun contohnya yang pertama yaitu penguraian air. Air yang diserap oleh akar akan diuraikan oleh kloroplas menjadi hidrogen dan oksigen dengan reaksi sebagai berikut, yaitu H2O menjadi H+ ditambah setengah O2. Nah, adapun yang kedua, pembentukan uap air dan karbohidrat. Uap air terbentuk dari penggabungan atom H+ atau produk penguraian air dengan atom O dari CO2 yang diserap oleh tumbuhan. Sedangkan atom C dari CO2 akan membentuk karbohidrat. Secara ringkas, reaksi penggabungan dari penguraian air dengan penyerapan CO2 ditulis sebagai berikut. 6CO2 ditambah 12H2O ditambah energi cahaya C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Nah, dengan menghitung selisih molekul uap air yang dibutuhkan, reaksi di atas dapat kita tulis juga menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi cahaya menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Dari reaksi di atas, kita dapat melihat berlakunya hukum kekekalan massa, yaitu massa sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Adapun contoh yang ketiga yaitu reaksi redoks. Di dalam proses fotosintesis berlakulah proses redoks atau reduksi oksidasi. Ketika air terurai, elektron ditransfer bersama dengan ion hidrogen dari air ke karbon dioksida dan mereduksinya menjadi gula. Elektron bertambah energi potensialnya ketika berpindah dari air ke gula. Kebutuhan energi ini disediakan oleh cahaya. Nah, poin yang terakhir atau contoh yang terakhir yaitu sifat elektron. Elektron bisa keluar dari orbitalnya jika diberikan energi ketika molekul menyerap suatu foton setelah salah satu elektron molekul dinaikkan ke suatu orbital di mana elektron tersebut memiliki energi potensial yang lebih tinggi. Ketika elektron berada pada orbital normalnya, molekul pigmen dikatakan berada dalam keadaan dasarnya. Setelah penyerapan foton mendorong elektron ke orbital yang energinya lebih tinggi, molekul pigmen dikatakan dalam keadaan tereksitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pausan Lubis, NIM 2014-080029. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya dibacakan oleh rekan-rekan saya, yaitu yang ke D, keterkaitan antara bidang biologi, fisika, dan kimia bagi kehidupan. Fotosintesis dalam bidang biologi, fisika, dan kimia itu saling berkaitan, sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya. Fotosintesis merupakan proses biologi. Proses ini menggunakan energi cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat dalam bidang kloroplas. Pada fotosintesis dibutuhkan cahaya, sedangkan dalam fotosintesis berlangsung beberapa reaksi kimia. Prinsip reaksi kimia adalah massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi, hubungan antara ketiga ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sekian video penjelasan tentang fotosintesis dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.